إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat dimudahkan langkah kita, dimudahkan hati kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa meniti syariat beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah kita kali ini, khatib akan membawakan dua hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga dua hadis ini dan dua kisah ini menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mengetahui siapa kita sebenarnya, dan agar kita mengetahui bagaimana cara kita untuk menilai seseorang. Hadis yang pertama, jamaah kaum muslimin, yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Lalu muncul seorang laki-laki. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya dan bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi hadha?" Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki ini, tentang pemuda ini? Para sahabat ketika melihat zahir penampilan orang ini, wibawanya orang ini, terhormatnya orang ini, mereka mengatakan, hariyun in khotoba an yunkah wa in syafa'a ayyushaffa wa in qala ayyusma. Wahai Rasul, laki-laki ini pantas kalau dia meminang seorang wanita pasti akan diterima lamarannya. Jika dia berikan perlindungan akan diberikan. Dan jika dia berkata, dia berbicara pasti akan didengar. Maka Nabi pun diam. Lalu lewat laki-laki yang lain. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadha?" Lalu bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki ini? Maka para sahabat ketika melihat pemuda ini, laki-laki ini, dia termasuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang tidak dikenal di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, hariyun in khotoba alla yunkah wa in syafa alla yushaffa wa in qala la yusma. Wahai Rasul, orang ini pantas. Jika dia melamar seorang laki-laki, seorang wanita, tidak mungkin akan diterima lamarannya.
Dan jika dia berikan perlindungan, tidak seorang pun memberikan perlindungan. Dan jika dia berbicara, dia berkata, tidak seorang pun mendengarkan perkataannya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi memberikan jawaban kepada para sahabat. Amma hadza khairun min hadza min mil ardi. Wahai para sahabatku, sesungguhnya laki-laki yang ini, yang kedua ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaikan dunia dan juga kekayaannya. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua dan menguatkan hadis yang pertama tadi, Nabi mengatakan, kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, bayinya dalam pangkuannya. Famarra rajulun rakibun dzu syaratin. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengendarai hewan tunggangannya, dzu syaratin, yang terpandang berwibawa. Maka para sahabat ketika mendengar Rasulullah mengucapkan hadis ini, mereka semua terdiam. Terdiam. Lalu kata Rasulullah, ibu ini ketika melihat laki-laki yang begitu berwibawa, terpandang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al ibni mithla hadza. Ya Allah, jadikan putraku seperti orang ini. Maka tiba-tiba kata Rasulullah, anaknya ketika mendengar doa sang ibundanya, fataraka thadiyaha wa aqbal ala raqib. Maka anaknya ini melepaskan susuan dari ibunya dan melihat ke arah laki-laki ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alni misla hadza. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki ini. Maka berkata Rasulullah, famarra bi amatin. Lalu lewat seorang perempuan budak. Maka ibunda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Ya Allah, jangan jadikan putraku ini seperti perempuan ini. Maka sang anaknya ini ketika mendengar doa sang ibundanya, fataraka thadiyaha wa aqbala ala amatin, dia melepaskan susuannya dan melihat ke arah perempuan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni misla hadhihi. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan ini. Maka berkata sang anaknya, berkata sang ibundanya, famadzak, mengapa seperti itu wahai anakku? Maka anaknya mengatakan, ammar raqibu jabbarun minal jababirah. Wahai ibunda, adapun laki-laki tersebut merupakan orang yang sombong, pembangkang dari pembangkang yang ada. Wa amma amatun, adapun wanita ini, yaqulun sarakti wa zanaiti wa lam taf'al. Adapun perempuan ini, budak ini, orang-orang menuduhnya telah berzina, telah mencuri, pada dia perempuan yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua kisah ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita tentang standar bagi kita untuk menilai seseorang. Mengapa jamaah kaum muslimin? Boleh jadi orang di hadapan kita yang kita lihat dari penampilannya, dari status sosialnya, dari hartanya, dari penampilannya, orang terpandang. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin dia orang yang hina dina. Dan sebaliknya, mungkin orang di hadapan kita orang yang rendah, yang hina. Mungkin seorang hamba, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang yang mulia. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana seseorang dikatakan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara faedah yang kedua yang bisa kita ambil ibrah dari dua kisah ini, bahwasannya diharamkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk meremehkan seseorang, baik fisiknya, status sosialnya, ataupun pekerjaannya. Mengapa jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena meremehkan seseorang, fisiknya, ataupun pekerjaannya, berarti dalam hatinya ada sifat kibir, sifat sombong, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Sungguh mulia jamaah kaum muslimin ucapan seorang yakni ulama Hasan al-Basri, beliau mengatakan, al-mutawadi'u man kharaja min baitihi wa lam yalqa ahadan illa dhanna annahu khairun minhu. Orang yang tawadu, yang rendah hati adalah orang yang ketika dia keluar rumahnya dan tidak seorang pun dia jumpai, dia berkata orang ini lebih mulia daripada dirinya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menghilangkan hati kita dari sifat meremehkan kaum muslimin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita membagi ibadah menjadi dua macam. Yang pertama ibadah zahir, yang nampak, yang kelihatan. Dan yang kedua ibadah batin, yang tidak kelihatan. Dan juga ulama kita telah sepakat bahwasannya ibadah batin, amalan hati, lebih tinggi kedudukan daripada amalan zahir. Sehingga para ulama kita dari kalangan kaum salaf, para tabi'in dan ulama-ulama kita, mereka berusaha ingin merahasiakan amalan mereka, menutup amalan mereka. Seorang ulama Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwasannya kana nasun min ahli al-madinati ya'ishuna wa lam yadruna min aina ma'ashuhum hatta mata Aliun ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dahulu penduduk Madinah mereka hidup, mereka tinggal di kota Madinah, namun mereka tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan makanan gandum di depan rumah-rumah mereka. Mereka mengetahui tatkala meninggalnya seorang cucu Rasulullah, cucu Ali bin Abi Thalib yang bernama Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, baru mereka tahu bahwasannya yang selama ini memberikan gandum kepada mereka adalah beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga orang-orang sering berkata, beliau orang pelit, kikir. Namun jamaah kaum muslimin, beliau infakkan hartanya tatkala kaum muslimin kota Madinah sedang tidur. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ada sebagian ulama kita, di antaranya Daud bin Hind. Beliau berpuasa selama 40 tahun dan istrinya tidak mengetahuinya. Dan disebutkan ketika beliau ke pasar berdagang, maka istrinya pun membekali suaminya dengan sarapan. Namun ketika di pasar, ternyata suaminya menginfakkan makanan tersebut untuk fakir miskin di pasar. Dan ketika menjelang maghrib dan pulang ke rumahnya,
dia pun meminta makanan dari istrinya. Istrinya mengira meminta makan malam. Ternyata beliau berbuka. Fa subhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dua kisah ini memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama, agar kita tidak sombong dengan amal soleh kita. Dan juga agar kita tidak boleh meremehkan siapapun dia, jika dia seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun statusnya, apapun pekerjaannya. Karena kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan status, dengan jabatan, dengan kekayaan, namun dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah.